Seharusnya yang review smartphone itu Moldy, tapi saya lagi ditinggal Moldy ke Hawaii. Masalahnya, saya kalau review smartphone suka nggak bisa menahan diri gitu. Tapi apa mau dikata? Bismillah, semoga Poco ngambek ya. Poco C atau C40, HP baru dari Poco yang agak rancu ya. Pertama, HP ini tuh mirip banget namanya sama nama-nama di HP Realme. Kedua, HP ini pakai SoC buatan mereka sendiri yang namanya GLQ, dimana nama ini sering banget diserempetin sama netizen dengan arti jelek, pakai kol-kolah gitu. Apakah SoC ini sejelek itu? Secara visual, HP yang dijual di harga yang mirip dengan Realme C33 ini memang terlihat berbeda ya. Tapi jujur saya nggak suka. Penempatan modul kamera dan sensor fingerprint di dalam sebuah frame itu menurut saya kurang estetik gitu loh. Kenapa nggak bikin kayak desain begini? Atau seperti ini? Ini mah menurut saya aja ya. Yang menurut saya, emang HP ini tuh kelihatan jelek desainnya. Kalau kalian pikir HP ini desainnya bagus ya bodoh amat. Walau desain modul kamera dan sekitarnya terlihat agak norak, tapi saya suka desain back covernya yang mirip kayak kulit kulit jeruk gitu atau kulit apalah itu. Karena terkesan mewah dan nambah grip waktu dipegang gitu loh. Build quality mah nggak usah ditanya lagi lah, karena jam terbang Poco ini tuh udah tinggi banget untuk bikin HP-HP dengan build quality yang bagus ya. Tahu nggak apa yang bikin HP ini terobati secara desain? Adanya jack audio dan port USB Type-C. Sumpah ya, itu Realme bikin HP masih pakai micro USB. Padahal di harga yang sama, Poco bisa ngasih port USB Type-C. Nih, kalian lihat deh perbandingan dua HP ini kalau dilihat dari bawah. Menurut kalian mana yang terlihat lebih modern dan lebih keren? Awas kalau sampai jawab micro USB lebih keren. Untuk layar sih, gerombolan Xiaomi ini memang gak ada obatnya. Ente bayangin aja, HP 1 jutaan punya resolusi HD, punya ukuran 6,7 inch, dan sudah pakai Corning Gorilla Glass. Brand mana yang bisa seroyal ini? Kualitas layarnya juga nggak ngecewain, walau detailnya terlihat kurang karena memaksakan resolusi HD di layar segede gini. Tapi ini udah lebih dari cukup menurut saya, dan lebih baik dari ekspektasi saya tentunya. Respons layar di HP-HP Xiaomi dan Poco seperti biasa, tidak pernah mengecewakan. Walau di HP ini sedikit kerasa agak lambat karena performa SoC-nya yang GLQ. Oke, sekarang kita bahas SoC buatan mereka yang namanya GLQ JR510. Pada dasarnya, SoC ini dibuat dengan proses fabrikasi 11 nm dengan setup 4x2 GHz Cortex A55 dan 4x1,5 GHz Cortex A55. Jadi total ada 8 tuh. Jujur, saya harus bilang kalau SoC ini tuh lemot. Nah, kalau yang nggak lemot udah pasti live on. Provider digital yang jaringannya luas. Secara jaringan mereka pakai jaringan XL, artinya sudah ada di setiap sudut Indonesia. Provider ini juga asik karena semua proses pembelian, pendaftaran, hingga aktivasi bisa dilakukan secara online. Sering risih karena kuota hangus di akhir masa aktif. Tenang, kuota kalian nggak bakal hangus sama live on karena fitur data rollover-nya sampai 1000 GB. Makin asik lagi karena di provider ini waktu kuota kalian habis, mereka akan kasih kalian emergency kuota sampai 3 GB. Nah, sayang tuh begini, bukan banyak janji tapi bersyarat. Kalau baru pertama pakai live on, kalian bisa pakai yang Power Go 50.000 dapat 20 GB. Atau kalau sekalian mau ganti HP, ikutin program tukar tambah dan kamu bisa dapetin kuota seumur hidup. Live on punya paket yang namanya Power Forever. Cara dapetin itu dengan tukar tambah HP kalian lewat laku 6 di Tokopedia atau jual HP bekas kalian lewat website maujual.com. Kalian bakal dapetin SIM card live on 30 GB, bonus kuota seumur hidup sampai 10 GB dan cashback hingga 1,5 juta rupiah. Untuk lebih detailnya, cek di kolom deskripsi di bawah ya sob. Oke, balik ke si GLQ ini nih. Secara angka, SoC ini hampir setengahnya dari Realme C33 yang harganya sama. Saya jadi bingung, apa pertimbangan Poco pakai SoC ini di HP ini? Kalau bisa saya gambarkan nih, pakai HP ini tuh rasanya kayak pakai HP Advan gitu yang harganya 900 ribuan gitu. Lemot dan nggak responsif plus bikin emosi gitu loh. Buat makin casual aja bikin emosi, apalagi buat main game gitu. Nggak ada satu game yang saya mainkan bisa jalan smooth di HP ini. Red Shadow Legend yang hampir jalan lancar di semua HP-HP yang saya coba, di sini tuh berasa berat sob. Pertanyaan saya adalah, performa SoC GLQ ini apakah bisa diperbaiki secara software? Atau memang ya udah gitu, emang segini aja kemampuannya? Ada 2 slot nano SIM dan sebuah slot micro SD di dalam SIM tray-nya. Di bagian bawah ada sebuah speaker yang kualitas suaranya sekedar cukup aja ya. Cukup nyaring tapi nggak terlalu bagus menurut saya. Terus software.
Ya, seperti yang lainnya, experience menggunakan HP dengan MIUI tetap bukan favorit saya. Kalau kalian bisa mentoleransi iklan-iklan yang bermunculan di mana-mana, ya artinya kalian nggak akan keberatan pakai HP ini. Oh iya, MIUI 13 di HP ini berbasis Android 11 ya. Mungkin salah satu yang paling saya suka di HP ini adalah daya tahan baterainya yang juara menurut saya. Baterai berukuran 6000 mAh di HP ini tuh beneran bisa hidup sampai mungkin 2 hari kali ya. Screen on time yang didapat itu tembus sampai 15 jam lebih. Gila. Dan HP ini sudah support fast charging 18 watt. Memang sih gak gede, tapi setidaknya lebih baik daripada Realme C33 yang cuma 10 watt. 10 watt guys. Sekarang kita bahas kameranya. HP ini punya setup dual kamera. 13 megapiksel plus 2 megapiksel di bagian belakang dan 5 megapiksel di bagian depan. Untuk sebuah HP 1 jutaan, kualitas kamera di HP ini bisa saya maklumi. Tapi gara-gara ada Realme C33, jujur saya jadi agak kecewa. Fotonya terlihat pucat dengan saturasi yang rendah gitu. Pucat banget lah, kayak kehabisan darah gitu kalau moto orang. Foto yang ditangkap juga cenderung soft, gak tajam, plus tone warna yang cenderung terlalu cool alias kebiruan gitu. Sekali lagi saya bilang, sebagai HP 1 jutaan, saya bisa maklum sama hasil kamera di HP ini. Karena kebanyakan memang kualitasnya begini gitu. Apakah jelek banget? Jawabannya ya enggak ya. Masih usable kok dan gak hancur-hancur amat menurut saya kalau emang pada akhirnya foto hanya berakhir di media sosial. Tapi saran saya nih, ini cuma saran aja ya. Sebelum diposting, ya minimal di touch up dikit lah gitu. Kasih filter dikit gitu biar kelihatan lebih cakep dikit gitu. Dikit. Oke, jadi kesimpulannya, apakah HP ini JLQ, jelek, dan nggak layak beli? Jawabannya adalah enggak. Maksudnya HP ini bagus dan tetap layak beli gitu. Apapun yang saya katakan itu hanya pandangan subjektif saya soal HP ini. Yang mana memang skenario penggunaan saya nggak cocok sama HP ini. Tapi itu tidak mewakili semua orang sob. Kalau emang kalian cuma butuh sebuah HP untuk sekedar komunikasi plus nonton YouTube dan penggunaan media sosial secara casual yang nggak terlalu berat gitu, saya rasa HP ini salah satu yang saya rekomendasikan. Apalagi layarnya gede, nikmat bener buat nonton konten di HP ini. Jadi gimana? Menurut kalian perlu nggak saya bikin video versus antara HP ini dengan si Realme C33? Karena harganya mirip banget ya. Atau kalian sudah tahu mana yang lebih baik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yaudah, segitu aja video ini. Saya mules. Bye.